Halo sahabat wisdom, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Matias Putra. Sudah sekian lama saya tidak sempat ya untuk membuat refleksi atau renungan wisdom of life ini oleh karena sedikit kesibukan ya. Baik, dan kembali hari ini di penghujung tahun 2023 ini saya kembali menyapa Anda sahabat wisdom, dan masih hangat-hangatnya di suasana Natal saya ingin mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang merayakan Natal ya. Kiranya damai Natal ini boleh terus menyertai kita semua dan keluarga kita, bahkan lewat hidup-hidup kita boleh menjadi terang seperti lilin-lilin Natal ya, yang boleh menerangi di sekitarnya sekalipun harus mengorbankan dirinya. Oke, baik. Nah teman-teman, hari ini ya, oh ya, saya juga mau mengucapkan bagi kita yang sebentar lagi sudah mempersiapkan diri tentunya untuk menyambut tahun yang baru 2024 ya. Kiranya kita bisa menyambutnya dengan penuh semangat dan meninggalkan kenangan yang buruk tentunya di tahun 2023 ini. Mari kita tetap semangat ya. Oke. Teman-teman, hari ini saya mau ngajak kita untuk refleksi mengenai perjalanan sepanjang tahun 2023 ini, terutama di bidang karir. Nah, teman-teman, bagaimana ya kita melihat ya tentang perjalanan keadilan ya? Tentu dalam hal ini kita akan mencoba ya melihat dari sistem peradilan yang pernah terjadi sepanjang tahun 2023 ini. Namun sebelumnya teman-teman, saya akan membacakan sebuah wisdom ya untuk mengantar refleksi kita. Di mana di sini dikatakan begini, penulis wisdom mengatakan bahwa ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di bawah matahari ya. Di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan ya. Ini diulang ya. Kata-kata ini diulang, berarti ini sangat ditekankan ya. Dan ada penekanan bahwa di tempat pengadilan artinya ya di peradilan pun tidak ada keadilan. Itu yang dirasakan oleh penulis wisdom. Lalu disambung dengan statement kedua, mengatakan begini. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Saya ulang ya. Berkatalah aku di dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun orang yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Nah, ini menarik ya teman-teman. Ya, coba kita melihat ya, atau kita coba merefleksikan kembali apa yang terjadi tentang sistem peradilan di Indonesia, terutama di tahun ini cukup viral atau cukup viral ya. Dimana kita melihat kasus pertama mengenai peristiwa di mana antara Ferdy Sambo versus Yosua ya, dimana kita tahu ya kasusnya itu jadi ramai, jadi sangat menarik ya. Masyarakat yang umum pun yang tadinya nggak tertarik dengan peristiwa hukum, jadi sangat semangat untuk menyaksikannya dan mengikutinya ya. Dari pelosok ibu-ibu saya dengar ya, sampai ke kampung-kampung pun ya, mereka rela beli kuota untuk mengikuti persidangan ya kasus Ferdy Sambo dengan Yosua ya. Nah, apa yang terjadi kita lihat ya, secara sekilas kita melihat bagaimana tentang Ferdy Sambo dijatuhin ya, hukuman mati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya kalau saya tidak salah. Kemudian waktu itu kita melihat banyak masyarakat puas ya karena tindakannya itu yang sangat ya, termasuk sangat sadis ya, dan sangat tidak manusiawi begitu. Tapi kita melihat ya setelah dia naik banding, malah hukumannya diringankan ya, jadi seumur hidup. Nah, situ membuat juga masyarakat jadi kecewa begitu ya. Jadi menurut Anda sebenarnya apakah Anda sudah merasakan keadilan di negeri ini ya, terutama lewat sistem peradilan, atau para
Kalau Anda melewati kasus-kasus ya, para penegak hukum yang ada begitu. Nah, kemudian ada kasus apa lagi? Nah, kita melihat kasus yang baru-baru ini muncul lagi, sebenarnya ini kasus lama, yaitu mengenai kasus Jessica Wongso, yaitu sekitar 7-8 tahun yang lalu. Ya, di mana waktu itu terjadi Jessica dituduh yaitu meracuni temannya yaitu Mirna di lewat kopi pakai racun sianida ya. Nah, waktu itu memang kita semua berfokus ya, dan saya pun sempat berpikir bahwa waktu itu Jessica Wongso adalah pembunuhnya ya, sekalipun kalau kita lihat sistem peradilan dan pengadilan itu dan sidang-sidang itu meskipun banyak dianggap tidak terbukti atau tidak memiliki bukti maupun saksi langsung yang menyatakan belum. Tapi waktu itu ya kita memang ya seolah-olah mungkin terframing ya, dan waktu itu kita juga tahu bahwa gadget atau dunia medsos ya tidak sekencang sekarang itu kan, sehingga ya kita waktu itu juga sangat mendukung pihak keluarga korban yang mengatakan bahwa ini pembunuhnya adalah Jessica ya. Tetapi kita lihat baru-baru ini muncul dokumen Netflix, film dokumen Netflix ternyata telah membuat kita jadi gimana begitu, apa yang tadi yang sudah kita kita sudah ikut mengecam ya, sebagian masyarakat sekarang malah berbalik gitu ya, karena melihat ternyata dokumen Netflix itu memunculkan kejanggalan-kejanggalan selama dari penyidikan ya sampai kepada persidangan gitu. Kok melihat ternyata banyak kejanggalan-kejanggalan dan lebih terbuka, oleh karena dulu itu kan kita nggak bisa menikmati informasi-informasi yang terbuka seperti sekarang ya. Ada, kita lihat di dalam dunia netizen itu memiliki banyak jenis medsos ya, yang sangat cepat sekali menyebarkan berita, seperti TikTok lah ya kan, seperti Facebook ya, kemudian dan juga macam-macam ya, seperti YouTube dan lain sebagainya. Semua saat ini kan masing-masing hampir semua orang punya channel sendiri gitu. Jadi boleh berkomen ya. Dan hal ini kita melihat ternyata ya kita memang belum tahu pada finalnya bagaimana, tetapi memang kalau kita lihat ini kejanggalan-kejanggalan memang ternyata tidak sesuai dengan prosedur hukum yang seharusnya dilakukan gitu kan ya. Nah, sehingga sampai dicap ini adalah pengadilan sesat gitu ya. Bahkan kasus ini tidak tanggung-tanggung, hampir seluruh pelosok masyarakat juga dari berbagai kalangan mengomentari ini ya, mereka sadar, dan karena itu pun saya akibat kejanggalan-kejanggalan yang ada, dan saya sendiri sekarang apa yang saya pikirkan zaman itu sekarang pun jadi berubah begitu ya. Kemungkinan memang ada kejanggalan ini ya tentang kasus Jessica. Kemudian kita mulai melihat ketidakadilan kalau kita lihat daripada berita-berita yang ada yang ditunjukkan oleh dokumen Netflix. Kita melihat bagaimana Jessica ini justru seolah-olah ya dia jadi korban saat ini ya, ditekan ya, dan dia dipaksa dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana sebuah sidang yang putusannya yang kita terkesan itu terlalu dipaksakan begitu kan ya. Kemudian kita lihat para penegak hukum juga banyak hal-hal yang tidak dijalankan sesuai dengan prosedur berdasarkan hukum yang ada. Nah, sehingga kita melihat hal ini bisa menjadikan kemungkinan ini Jessica Wongso jadi korban begitu kan ya. Nah, sampai kasus ini pun sampai ke gedung DPR sana kan. Dimana kalau kita melihat di dalam gedung DPR pun ada anggota DPR yang mengatakan bahwa no viral no justice ini ya. Jadi kalau tidak viral tidak justice ya, artinya tidak ada keadilan begitu kan. Nah, ini menurut pengacaranya Jessica Wongso, saya
yang sangat saya hormati ini ya, si Pak Otto ini. Dan dia mengatakan sekarang ini sudah viral tapi justice-nya masih belum kelihatan ini. Iya ya, kita melihat memang ada banyak kasus-kasus yang lain ya. Memang tadinya kalau kita lihat ini, aduh ya, oleh oknum-oknum aparat ini kadang-kadang kita melihat ada banyak orang bela diri gitu kan, kok jadi tersangka misalnya. Bahkan ada orang sudah jadi korban ditabrak mati jadi tersangka gitu. Wah, ini memang kadang-kadang jadi ini ya, bahan ketertawaan ini kan ya. Nah, tetapi setelah di viral gini ya, untung ada netizen gitu kan. Jadi akhirnya putusannya berubah ya, yang tadinya dianggap jadi terdakwa akhirnya dianggap ya udah ini murni bela diri begitu ya kan. Nah, jadi ini yang kita melihat inkonsistensi ya dari para oknum, para penegak hukum yang ada begitu, seolah-olah hukum bisa dipermainkan. Dan kita merasakan bahwa masyarakat Indonesia, termasuk saya, kadang-kadang kita merasa sedih ya, kecewa dan marah ya, kadang-kadang kita melihat apa ketidakadilan yang terjadi ya, yang dilakukan oleh oknum para penegak hukum ya. Nah, belum lagi kita melihat kan seolah-olah hukum itu seringkali kita ya sudah umum kita dengar ya, tajam ke bawah tumpul ke atas ya, dimana kita melihat orang-orang yang kadang-kadang ya have something gitu ya, kaya atau punya jabatan dan sebagainya, mereka bisa seenaknya lolos ya daripada hukum, pelanggaran hukum yang menjeratnya begitu ya. Atau ada yang mungkin kelompok-kelompok tertentu yang memiliki masa-masa yang kuat ya, sehingga seolah-olah mereka lah jadi hukumnya ya, mereka tidak takut dengan para penegak hukum, malah mereka tantang pertenteng, malah seolah-olah para penegak hukum lah yang takut sama mereka. Jadi mereka bisa membuat penekanan-penekanan ya, tertentu ya, bahkan mereka bisa membuat ancaman-ancaman kadang-kadang kepada para aparat penegak hukum ya, seolah-olah mereka ditakutin begitu. Nah, teman-teman, kalau kita lihat seperti ini ya, kadang-kadang kita merasa sedih ya, seperti tadi saya bilang, kita emosi, kita marah, tapi kita merasa tak berdaya begitu. Nah, bagaimana ini? Nah, kalau kita melihat hal ini teman-teman, maka tadi penulis wisdom tadi itu sudah dirasakan oleh dia zaman dulu ya kan, dimana dia mengatakan bahwa ya pengadilan-pengadilan di bawah matahari ini itu tidak pernah adil. Jadi jangan diharapkan Anda akan menemukan keadilan di sana begitu ya kan ya. Nah, itu kalau di bawah matahari semua itu adalah semu itu ya. Jadi mungkin sandiwara maksud dia begitu. Jadi ya percuma lah kalau kita mengharapkan pengadilan-pengadilan di dalam dunia ini maksudnya ya. Nah, teman-teman, kita melihat ya, keluhan-keluhan ini berarti memang terjadi dari zaman dulu sampai sekarang ini tidak pernah berubah ya kan. Nah, tetapi pada statement yang kedua kita melihat ya, ada hal yang menarik kan, di mana di dalam statement kedua, jadi penulis wisdom tadi mengatakan, baiklah dia bilang, bila di dalam hati ini saya berpikir ya, atau berkata dalam hatinya bahwa Allah akan mengadili baik orang benar maupun orang adil, dan untuk segala sesuatu ada waktunya. Jadi dia karena udah mengharapkan pengadilan di negeri atau di bawah matahari di dunia ini, itu bagi dia adalah sia-sia. Jadi sebaiknya, tetapi artinya begini ya, di dalam hati dia berteriak sebetulnya, dan dia mempercayakan ya sudahlah, kalau memang sulit kita menemukan keadilan ya, kita berharap kepada pencipta saya, kepada Tuhan, kepada Allah saja yang akan mengadili ini mereka, orang-orang baik, yang orang-orang benar maupun orang-orang yang tidak ada orang-orang yang mempermainkan keadilan itu ya, orang-orang jahat dan sebagainya ya kan. Karena Tuhan adalah sumber, karena Tuhan itu adalah sumber keadilan begitu ya. Sudah ya, kalau kita harapkan manusia percuma saja, seolah-olah begitu ya penulis statement tadi atau penulis wisdom tadi mau mengatakan seperti itu. Oleh karena ya tidak ada harapan lagi, maksudnya dia sudah hopeless gitu kan, dan udah putus asa, mungkin apatis ya. Dan hari ini kita pun melihat ada banyak orang apatis, dimana kita menemukan ya ketidakadilan di mana-mana, bahkan ya
dikatakan di dalam peradilan pun atau di pengadilan pun kita akan sulit ya kadang-kadang menemukan keadilan yang ada. Oke. Lalu bagaimana sikap kita? Tentu teman-teman kita tidak boleh berputus asa. Ya bagaimanapun juga ya, itu kan hanya oknum, anggap oknum sebagian besar, tentu tetap masih ada penegak-penegak hukum yang jujur, saya percaya ya. Mereka yang takut akan Tuhan ya kan. Saya percaya ya mereka pasti akan mempertanggungjawabkan hidupnya, oleh karena mereka itu sebenarnya mewakili Tuhan sebetulnya ya, untuk menjalankan keadilan Tuhan di bumi ini. Jikalau mereka menyadari itu, dan saya percaya pasti ada orang-orang yang Tuhan mau pakai ya untuk menegakkan keadilan Tuhan di dalam dunia ini, termasuk di bumi pertiwi kita ini ya kan. Oleh karena memang kenyataan kita melihat kok ya, ternyata masih banyak orang yang bisa bereaksi, berespon ketika melihat ketidakadilan terjadi ya kan. Nah itu saya percaya itu suara rakyat ya, suara rakyat, suara netizen itu adalah suara Tuhan begitu. Nah sehingga kita melihat ya, sehingga banyak seringkali ketidakadilan terjadi menimpa seseorang ketika netizen berteriak, akhirnya ya, yang korban tadi pun akhirnya jadi dibebaskan juga. Nah tentu kita berharap ya, jikalau memang Jessica ini bukan yang sebagai apa ya, sebagai orang yang didakwa itu membunuh temannya Mirna ya, kita berharap ya melalui ini kita berharap bahwa Tuhan akan membuka mata kepada para penegak hukum yang ada di Indonesia untuk bisa membebaskannya tentunya ya, kalau itu memang terbukti ya, kita tidak perlu bergengsi-gengsian. Jadi jangan sampai kita menjadikan apa ya, orang lain ya jadi terhukum oleh karena kegengsian kita. Kalau memang itu terbukti dia tidak melakukan, ya sewajarnya saya pikir ya harus dibebaskan. Jikalau tidak ya, saya percaya orang yang tertindas kalau dia terus berseru kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak untuk Jessica ini ya. Nah tentu kalau memang dia terbukti buat, ya Tuhan juga tidak akan tutup mata, saya percaya ya. Nah kita akan berdoa saja, kita melihat biar Tuhan yang menentukan ya, yang benar gak dia yang bersalah atau dia justru jadi korban ya. Sedangkan ada yang pembunuh sebenarnya terbebas sampai saat ini ya. Kita berdoa lah biar Tuhan yang menunjukkan jalan. Kemudian gini ya, kita tidak boleh berputus asa atas peristiwa-peristiwa ketidakadilan yang kita ini. Saya kembali tadi, saya percaya Tuhan pasti masih menyisakan orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya hati nurani, orang-orang yang bertanggung jawab begitu ya kan ya. Nah memang seringkali kita merasakan, aduh kita seolah-olah apatis ya dengan sistem hukum Indonesia, di mana kita melihat kayak tadi saya katakan ya, koruptor-koruptor ya malah diperlakukan kadang-kadang baik ya, diperlakukan istimewa, dan makanya mereka itu ada terkesan ketika ditetapkan sebagai tersangka mereka masih terkesan bebas, ketawa sana sini dan sebagainya, bangga gitu kan ya, jadi terkenal, masuk masuk TV terus mungkin ya. Nah, kemudian kita juga melihat ya, dan hukumannya seringkali tidak sesuai ya dengan yang seharusnya mereka terima, setimpal dengan perbuatannya begitu. Oke, tetapi tidak apa-apa lah ya. Biarlah kita tetap bersemangat, tidak berputus asa, biar kita tetap berseru pertama kepada Tuhan ya, untuk memberikan keadilan ya. Dan kedua, kita terus menyuarakan kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi ini ya, sekalipun kita melihat ketidakadilan terjadi di mana-mana, biarlah kita menjadi alat Tuhan untuk menyuarakan suara keadilan yang benar-benar adil ya, daripada Tuhan itu sendiri begitu ya kan. Jadi sekali lagi kita tetap semangat, jangan berputus asa. Ingat, besok masih ada kesempatan untuk kita terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran di bumi pertiwi ini. Oke teman-teman, salam wisdom, salam semangat menyambut tahun baru 2024 yang penuh harapan. Oke, sukses buat kita semua.